skill belajar mengajar kita, maka secara bertahap dengan sendirinya kalau skill kita ini meningkat, otomatis hasil tahsin kita, hasil munakosyahan kita secara bertahap akan meningkat. Mungkin nggak bisa langsung. Coba lihat dulu deh cara 3, 4, 5, 6 bulan depan. Saat ini pasti ada perubahan. Dan dari hasil berbagai macam pengalaman testimoni banyak lembaga itu ternyata banyak peningkatan. Contoh kecil misalkan di Yayasan Hidayatullah Semarang, pernah dengar? Pernah. Ada yang perlu saya tahu. Yayasan Hidayatullah Semarang adalah yayasan yang mana pengurus yayasannya yang memiliki percetakan mushaf Al-Quran Toha Putra Semarang Merah Toha. Jadi mulai Madin, PAUD, TK sampai SMA. Alhamdulillah. Nah ternyata di sana sudah tuntas PTT sampai gelombang angkatannya dulu. Nah, dari angkatan PTT gelombang 1 mereka kemarin testimoni. Alhamdulillah berkah pasca adanya PTT oleh sebagian yang kemarin dilaksanakan, hasil peningkatan munakosyahan meningkat drastis. Karena skill apa tadi yang meningkat? Karakter suara yang jelas. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga, saya tidak langsung akan melatih uji daya kesabaran kita. Nah, ini yang penting bukan ya? Ini mungkin bisa jadi kita menjumpai termasuk para trainer atau kita bacanya tahfidz, tapi ketika menyimak untuk memperbaiki loh, gak telaten. Ternyata lebih sabar dan telaten terus mengoreksi memperbaiki bacaan anak-anak atau siapapun yang kita ajarkan, terutama bila mana mendapatkan posisi tertinggi lembaga, mungkin sebagai koordinator guru Al-Quran atau bahkan mungkin sebagai guru fisik atau sebagai guru yang tentu tidak sampai apa skill ini harus kita tanamkan sejak awal pertemuan pertama dan terus kita ulang-ulang. Jadi ketika skill ini sudah kita tanamkan sejak awal, kita ulang-ulang, maka saya tidak langsung skill tadi menjadi habit atau kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi watak kita. Ketika sudah menjadi watak kita, contoh kayak sambil kayak paham. Iya, bahkan dari kaum-kaum pengalaman yang berjabat, yang protes bahkan adalah anak santrinya. Ustaz sekarang kalau lebih ketat ya dari sebelumnya, gitu. Dan protes anaknya. Ini jawaban seorang ustaz. Iya, para ustaz sudah tuntas itu BTT. Jadi itu merupakan skill khusus yang saya tidak dimiliki oleh guru atau bahkan trainer lain yang belum pernah tersebut itu. Jadi mohon pasca adanya agenda di Kabupaten Sukabumi ini, skill yang sudah didapatkan mohon tetap dijaga dengan cara bagaimana? Tularkan skill tadi itu ketika menyimak bacaan anak-anak kita. Tularkan skill kita tadi ketika menyimak bacaan rekan kita yang lain sambil niatkan untuk melatih mengoreksi bacaan kawan-kawan. Secara bertahap, insya Allah dengan sendirinya akan meningkat. Syukur-syukur bila mana sebuah lembaga itu akan mengadakan PTT, basis satu lembaga, satu unit lembaga, maka bisa kita bayangkan hasilnya kalau satu unit lembaga mengadakan PTT, maka tingkat kemarahan akan meningkat tajam rata. Tapi ya intinya ya semua harus berupaya untuk memudahkannya, baik dari kerjasama intinya di daerah, pusat atau lembaga. Jadi insya Allah bisa basis di daerah seperti ini. Maka istilah tahap pertemuan atau bisa basis satu unit lembaga. Intinya semua cara itu kita pakai demi apa? Memudahkan proses pembinaan BTT ini sendiri. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan dari seseorang yang perlu sampaikan, mohon sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Ini nanti setelah ada hasil tilawah nih, apakah ada lagi hasil tilawah buat
Nah, pertanyaan yang baik. Setelah adanya PTT Penguatan Tahsin Tilawah, terutama dalam hal pilar-pilar bacaan Quran, maksud tawakkal, adakah PTT yang berikutnya atau PTT yang kedua dengan materi yang lain yang menarik? Ternyata ada. Jawaban saya, insya Allah akan ada. PTT 2 dengan materi apa? Meningkatkan skill tilawah dengan targetnya apa kira-kira? Memperhalus dan menyempurnakan bacaan, yaitu membahas apa? Pokok-pokok materi ilmu tajwid berlandaskan pada perbandingan antara ulama salaf dengan ulama khalaf, ulama terdahulu dan ulama sekarang. Karena pengalaman tajwid ini kan yang dibahasnya buku ini kan ya, pokok-pokok ilmu tajwid dasar. Makanya sebelum hal itu kita lakukan minimal khususnya hari Sabtu dan besok trainernya dulu di sini harus kita tes dulu. Dan itu acara besok itu kita tes trainer saya ini. Sebab trainer bukan dari tes itu ya, wakil ulama ya. Dan sama depan ada dari yang pokok-pokok materi ilmu tajwid dasar. Madhabnya perbandingan baik teori ataupun secara praktek. Konsepnya sama, ada praktek yang benar, ada praktek yang salah juga. Konsepnya ada. Misalkan contoh, munsukun atau tanwin bertemu 125 ikhfa hakiki. Kira-kira berapa persen dari tuntas mengucapkan ikhfa hakiki kita ini betul persentasenya? Apakah selama ini persentase mengucapkan, mengajarkan dan ikhfa itu rata NG itu benar atau bagaimana? Sempat tidak dibahas ini? Sebagai lulus subuh-subuh bukan? Insya Allah akan ada di mana. Targetnya apa? Memperhalus bacaan bagi yang bacanya sudah relatif tajam dan masih ada bentuk-bentuknya, plus menyempurnakan bacaan. Tinggal ada sesuatu. Musuh itu tanwin bertemu tak seperti apa? Membedakan dengan musuh itu bertemu kof atau tak. Miang posisi mulut bagaimana? Nah, kalau tidak mempunyai PTT satu akan kesulitan menurut saya. Kenapa? Basisnya kan musuh atau tanwin itu dihubungi sama bacaannya, n-nya, bunyinya. Kenapa? Musuh atau tanwin itu sama dalam pengucapan, namun beda dalam bentuk penulisan. Namun ketika bertemu kof, ingat basis dasar kof, karena sifatnya apa? Maksudnya di mana kof? Pangkalita paling dalam. Kemudian kata sifatnya menunjuk apa? Istiara dan tingkat. Istiara pangkalita terakhir, tingkat pangkalita sini terbuka sebagian. Apa terbuka? Posisi tengah lidah dan ujung lidah. Maka seharusnya kita mengucapkan kof, bukan o ataukah k ataukah o gitu kan, tapi ko. Maka secara langsung kita membaca sum atau tadi bertemu bagaimana? Miong kol. Jadi materi khusus di antara seperti yang kita sempurnakan. Praktek yang benar dulu. Setelah itu praktek yang salah rata-rata orang kalau mengucapkan unsur atau bertemu apa saja. Misalkan, oh dia sekali transit, oh bukan transitnya. Miong, ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya kan? Jadi kita ingat praktek yang benar, paham alasannya, plus praktek yang salah dan alasannya juga paham. Enak kan? Langsung tahu fakta ilmiahnya. Ataukah pokoknya kalau udah ikhfa hakiki di beberapa NG dan sebagainya. Targetnya di antara itu. Dalam prakteknya, tapi dalam konteks teori bagaimana ada perbandingan? Bagaimana pandangan ulama salaf dulu terkait gambaran pemahaman kita sudah kita pahami sejak kapan ada tingkatan ikhfa yang 3 itu, ya kan? Sementara kita pahami kan ada 3 tingkatan apa saja? A'la, Ausat. Ulama salaf adanya menyebutkan demikian. Sejak abad kapan seperti itu? Siapa yang
menjerumuskan. Karena selama ini kita hanya diadakan Sunta Botani bertemu salah satu huruf 15 tak kaji dan lain-lain sisi sol bot nanti akan kita jelaskan dasarnya di wilayahnya alasannya apa, ulama siapa, mazhab ulama salah seperti ini, ulama khalaf seperti ini, di bumi seperti apa sikapnya, sehingga apa? Dengan jadi seorang guru ya, pasti guru yang semakin handal ya. Jadi ketika ditanya jawabnya di dunia ya. Usah sakit ini ya. Jadi kita seperti tapi terlebih dahulu trainernya harus lebih guru daripada usaha. Jangan dibalik, usaha dibarukan macamnya. Seperti dan itu syaratnya harus melalui dulu. Ya, tuntas ketika satu dulu. Kalau langsung lompat, udah dua. Sama halnya nggak belajar pokok bahasa jadi 1, 2, 3, aku cuma jadi 5. Karena boleh nggak ya? Kapan baik dan saudara? Targetnya apa? Menyempurnakan dan mengharuskan bacaan. Sama depan. Karena di insya Allah ke depan itu nggak ada istilah nabila pancet gitu, nggak ada. Terus meningkat. Setelah itu apa? Akan ada pasukan PT2, PT3. Udah boleh putus saya. Jadi boleh yang selalu kita bertanya itu saja ya. Tapi di boleh kita akan kita jelaskan dari alasannya dan perbedaannya. Terusnya ada. Mungkin sebentar. Pengendang ya. Pengendang. Kalau mabuniya tetap pancet ya pancet. Mabuniya tetap juga kembali dalamnya. Oke. Mungkin sedikit gambaran penjelasan dari pertanyaan saya yang bersama. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup kita perlu mengadakan lagi pertanyaan. Dan semoga apapun hasil yang telah didapatkan, mohon kiranya diterima dengan ikhlas dan lapang. Karena intinya itu sebenarnya bukan hasil asalnya, bukan. Nah, itu bukan hasil akhir. Jangan ke depan terus akan terakhir dan seterusnya kan banyak pembinaan lagi. Hasil bukanlah bagian daripada yang kita cari. Yang penting apa? Ridho ilahi yang kita cari. Yatsunahu haqqa alladzina atainahum kitaba yatsunahu Haqqa tilawati. benar-benar haqqa tilawati itulah yang kita cari ridho Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.